Hello everybody, welcome back to Kang Guru. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan sejelas-jelasnya pada Anda penggunaan artikel atau kata sandang en, dan the. Setelah Anda mengikuti materi pada pertemuan kali ini, saya pastikan Anda akan memahami cara menggunakan kata sandang en, dan the secara benar. Artikel atau kata sandang adalah kata-kata yang digunakan untuk menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun atau kata benda. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis kata sandang, yaitu indefinite article dan definite article. Mari kita bahas satu persatu kedua jenis kata sandang ini, dimulai dari indefinite article. Apakah yang dimaksud dengan indefinite article? Indefinite article adalah kata sandang tak tentu. Kata sandang ini menunjuk pada sesuatu yang belum spesifik atau belum diketahui atau baru disebutkan pertama kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh-contoh yang nanti saya akan berikan. Ada dua bentuk indefinite article atau kata sandang tak tentu, yakni dan en. Dan en memiliki makna tunggal atau satu. Maknanya bisa berarti sebuah, seekor, seorang, sepotong, sebongkah, dan sebagainya. Sekarang kita bahas penggunaan dan en. Digunakan di depan kata atau sebelum kata yang huruf awalnya bersuara konsonan. Ingat, huruf awalnya bersuara konsonan, bukan huruf konsonan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. A book. A book artinya sebuah buku. Kata book diawali dengan huruf yang bersuara konsonan B. Contoh berikutnya adalah a cat. A cat artinya seekor kucing. Kata cat diawali dengan huruf yang bersuara konsonan K. Contoh selanjutnya adalah a driver. A driver artinya seorang supir. Kata driver diawali huruf yang bersuara konsonan D. Semua contoh di atas huruf awalnya adalah konsonan dan juga bersuara konsonan, sehingga bisa dipastikan kata-kata dalam contoh ini menggunakan kata sandang e. Lalu bagaimana dengan kata university? A university atau an university. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika e digunakan untuk kata yang huruf awalnya bersuara konsonan. University, jika diucapkan maka bunyinya university, bukan university. Walaupun kata university diawali dengan vokal U, tetapi dalam pengucapannya diawali dengan suara konsonan Y. Oleh karena itu, artikel atau kata sandang yang digunakan dengan kata university adalah e, bukan en, sehingga yang betul adalah a university. Contoh lainnya adalah a uniqueness, a unity, a universe, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini, apakah bisa dipahami? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Let's go on. Selanjutnya, kita bahas penggunaan kata depan en. En digunakan di depan kata atau sebelum kata yang huruf awalnya bersuara vokal. Ingat, huruf awalnya bersuara vokal, bukan huruf vokal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. An apple. An apple artinya sebuah apel. Kata apple diawali dengan huruf yang memiliki suara vokal, yakni A. Contoh selanjutnya adalah an envelope. An envelope artinya sebuah amplop. Kata envelope diawali dengan huruf yang memiliki suara vokal, yakni E. Lalu bagaimana dengan kata hour? A hour atau an hour. Seperti yang telah disebutkan, jika en digunakan di depan kata yang huruf awalnya bersuara vokal. Hour, jika diucapkan maka bunyinya hour, bukan hour. Walaupun kata hour diawali dengan huruf konsonan H, tetapi dalam pengucapannya diawali dengan suara konsonan A. Oleh karena itu, artikel atau kata sandang yang digunakan dengan kata hour adalah n, bukan e, sehingga yang betul adalah an hour. Contoh lainnya adalah an honor, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya kita bahas kata sandang yang kedua, yakni definite article. Apakah yang dimaksud dengan definite article? Definite article adalah kata sandang tentu. Kata sandang ini menunjuk pada sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang telah diketahui.
Definite article atau kata sandang tentu hanya memiliki satu bentuk, yakni the. Terdapat dua cara pengucapan the, yakni the dan the. Kita ucapkan the di depan kata yang huruf awalnya bersuara konsonan atau konsonan sound. Contohnya seperti the book, the clock, the university, dan lain sebagainya. Kemudian kita ucapkan the di depan kata yang huruf awalnya bersuara vokal atau vokal sound. Contohnya seperti the end, the apple, the hour, dan lain sebagainya. Lalu kapan kita menggunakan the? Pedoman umum penggunaan the. Gunakan the jika kamu yakin bahwa orang yang kamu ajak bicara mengetahui atau mengerti sesuatu atau seseorang yang sedang kamu bicarakan. Perhatikan contoh berikut ini. The sun is bright today. Please hand this book to the teacher. Please open the door. Jack is in the kitchen. Di sini the digunakan karena kita yakin bahwa orang yang kita ajak berbicara paham atau mengerti dengan matahari, guru, pintu, dan dapur yang kita maksudkan. Berikutnya, gunakan the di depan kata yang sudah pernah disebut sebelumnya, atau gunakan the di depan kata yang disebut kedua kalinya. Perhatikan contoh berikut ini. Yesterday, I saw some dogs. The dogs were chasing a cat. The cat was chasing a mouse. The mouse ran into a hole. The hole was very small. Dari contoh ini bisa dilihat ketika kata dog, cat, mouse, dan hole pertama kali disebut, the tidak digunakan. Tetapi ketika penyebutan kedua kalinya, the digunakan. Jika diterjemahkan, the bisa diartikan tersebut atau bisa juga itu. Terjemahan dari contoh ini adalah, kemarin saya melihat beberapa anjing. Anjing-anjing tersebut sedang mengejar seekor kucing. Kucing tersebut sedang mengejar seekor tikus. Tikus tersebut lari ke dalam sebuah lubang. Lubang tersebut sangat kecil. Selanjutnya, jangan gunakan the dengan kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung ketika menyebut sesuatu secara general atau umum atau keseluruhan. Perhatikan contoh berikut ini. The apples are my favorite fruit. Kalimat ini salah. Yang benar adalah apples are my favorite fruit. The gold is a metal. Kalimat ini salah. Yang benar adalah gold is a metal. Yang berikutnya, gunakan the untuk menyebut sesuatu yang hanya ada satu. Contohnya seperti, what is the longest river in the world? We went to the most expensive restaurant in town. The only television program he watches is the news. Jangan gunakan the dengan kata space yang memiliki makna ruang angkasa. Contohnya, there are millions of stars in space. Terdapat jutaan bintang di ruang angkasa. Bandingkan dengan kalimat berikut. He tried to park his car, but the space was not big enough. Dia mencoba memarkirkan mobilnya, tetapi tempatnya kurang luas. Space dalam kalimat ini memiliki makna tempat. Gunakan the untuk menyebut alat-alat musik. Contohnya, can you play the guitar? Bukan, can you play guitar? The piano is my favorite instrument. Gunakan the dengan beberapa kata sifat berikut ini tanpa diikuti kata benda. Makna dari kata sifat ini selalu jamak. Contohnya adalah the rich, the poor, the old, the blind, the young, the unemployed, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah, do you think the rich should pay more taxes? The man over there is collecting money for the blind. Why doesn't the government do more to help the unemployed? Ingat, ungkapan-ungkapan ini selalu memiliki makna jamak. Jangan katakan a blind atau an unemployed,
tetapi harus mengatakan a blind man atau an unemployed woman. Gunakan the dengan kata-kata seperti the French, the British, the Dutch, the Swiss apabila yang kita maksudkan adalah orang-orang dari negara tersebut. The French artinya orang-orang Prancis, the British artinya orang-orang Inggris, the Dutch artinya orang-orang Belanda, dan the Swiss artinya orang-orang Swiss. Kiranya cukup sampai di sini untuk pembahasan penggunaan artikel atau kata sandang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye.